Oke, mari kita mulai dengan sebuah gagasan yang sebenarnya sederhana banget ya. Sebuah peta. Peta, betul. Buat kita semua, peta itu kan ya alat buat nunjukin jalan dari titik A ke B. Udah, gitu aja. Cukup ya. Tapi dari sumber-sumber yang kita bahas kali ini, saya jadi mikir, jangan-jangan peta itu lebih dari itu deh. Jauh lebih dari itu. Iya kan? Jangan-jangan peta itu sebuah pernyataan kekuasaan. Soal siapa yang berhak punya, dan siapa yang berhak nentuin nasib sebuah wilayah. Nah, itu dia intinya. Nah, pembahasan kita kali ini bakal masuk ke jantung gagasan itu. Kita akan kupas sebuah gerakan di Indonesia namanya pemetaan partisipatif. Intinya sih ini cerita tentang gimana warga biasa dari komunitas adat di pedalaman Sulawesi sampai ibu-ibu di Gang Padat Surabaya. Mulai pakai peta buat bilang, ini wilayah kami. Anda menangkap esensinya. Dan yang menarik, kedua sumber yang kita punya ini kayak dua sisi dari koin yang sama loh. Oh gitu ya? Ya, yang pertama itu buku refleksi yang tebel banget. Dari Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif atau JKPP. Ini kayak rangkuman pengalaman mereka. Lebih dari 20 tahun. Wow, lama juga ya? Lama. Isinya itu gambaran besarnya, skala makronya. Nah, sumber kedua, ini jurnal akademis yang lebih baru, fokusnya spesifik banget. Kemana fokusnya? Bagaimana metode ini dipakai buat reforma agraria di sebuah kampung kota di Surabaya. Ini skala mikronya, sangat personal, sangat detail. Oke, jadi makro dan mikro. Betul. Jadi misi kita hari ini adalah mencari tahu gimana sih kegiatan yang kelihatannya sepele, gambar peta, bisa berubah jadi gerakan sosial yang begitu kuat. Gimana ini bisa mengubah warga dari yang tadinya apa ya, cuma jadi objek kebijakan. Jadi subjek, Ya. jadi pemain utama. JP, atau utama yang berdaulat atas ruang hidup mereka sendiri. Oke, mari kita bongkar ini. Jadi, kenapa sih peta bisa jadi alat perlawanan? Dari sumber JKPP itu, saya dapat kesan kalau secara sejarah, yang namanya bikin peta itu, Urusannya orang atas ya? nah itu dia, urusannya negara, korporasi, kaum elit. Itu cara mereka bilang, ini punya saya, ini wilayah kekuasaan saya. Klaim teritori. Betul. Pemetaan partisipatif ini kayaknya membalik total logika itu. Sumber itu nyebutnya proses menerjemahkan pengetahuan tentang ruang hidup mereka ke dalam peta kartografis. Bahasa yang keren ya. Keren, tapi intinya pengetahuan warga lokal diterjemahin ke bahasa yang dimengerti penguasa. Gitu kan? Betul. Dan proses penerjemahan itu adalah inti dari pemberdayaan. Ada kutipan menarik di salah satu sumber dari akademisi, Peluso, dari tahun 94 loh. Wah, lama sekali. Lama banget. Dia bilang, memindahkan keterampilan bikin peta ke masyarakat lokal itu alat pemberdayaan yang luar biasa. Dan ini bukan cuma teori. Gerakan ini lahir dari pengalaman nyata. Di lapangan langsung ya? Di lapangan. Akarnya itu ada di gerakan lingkungan dan masyarakat adat di awal 90-an. Ada satu cerita yang jadi pemicunya. Dari Kampung Tering Lama di Kalimantan Timur. Oh, yang ini menarik sekali ceritanya. Mereka mau digusur perusahaan tambang emas kan? Tepat. Saat itu mereka hampir kalah. Udah di ujung tanduk. Sampai akhirnya ada yang nemuin peta tua peninggalan zaman Hindia Belanda di sebuah arsip. Nggak nyangka ya? Gak nyangka. Dan di peta itu, wilayah kampung mereka udah diakui. Peta tua itu jadi bukti hukum yang tak terbantahkan. Dan mereka menang. Mereka menang. Momen itu kayak momen eureka buat para aktivis. Mereka sadar, peta itu bukan cuma gambar. Peta adalah bukti. Peta bisa jadi senjata. Jadi ini semacam found footage-nya gerakan pemetaan ya, menemukan artefak lama yang mengubah segalanya. Tapi kan nggak semua orang bisa nemuin peta kuno. Disinilah peran teknologi jadi penting kan? Oh jelas. Sumber itu nyinggung soal GPS, SIG, bahkan drone. Tentu, dulu kartografi itu ilmu yang eksklusif dan mahal. Perlu alat berat, perlu keahlian khusus. Sekarang, Ada di HP kita semua? persis, teknologi GPS ada di ponsel kita. Drone bisa dibeli di toko online. Ini yang disebut demokratisasi teknologi. Teknologi yang tadinya cuma milik segelintir orang, sekarang bisa diakses banyak orang. Ini mengubah permainan secara fundamental. Saya suka sekali istilah yang dipakai di salah satu sumber itu. Mereka mencontohkan pembuat peta di Nicaragua yang menjuluki diri mereka GPS-tistas. Hahaha, iya. Meniru nama kelompok perlawanan Sandinista. Cerdas banget sih. Cerdas, ada nuansa perlawanan militan. Tapi senjatanya bukan senapan, tapi yaitu perangkat GPS. Ini nunjukin pergeseran besar dalam aktivisme. Itu poin yang sangat penting.
Perjuangan tidak lagi melulu soal adu fisik, tapi juga adu data, adu bukti, adu narasi. Dan peta adalah senjatanya. Dan peta adalah alat yang sangat kuat untuk itu. Ini membawa kita pada pertanyaan selanjutnya. Gimana senjata ini digunakan di medan perang yang sesungguhnya? Nah, sumber-sumber ini membawa kita ke dua arena yang kontrasnya luar biasa. Hutan adat dan gang kota. Betul, hutan adat di pedesaan dan gang-gang sempit di perkotaan. Oke, kita mulai dari yang skala besar dulu. Dari buku JKPP. Kasus di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Jujur waktu saya baca angkanya, saya sampai harus baca ulang. Kenapa memangnya? Di Kecamatan Seko, total luas izin konsesi tambang yang diberikan ke 9 perusahaan itu 237.984 hektar. Angka yang sangat besar ya? Besar, tapi bukan itu yang bikin kaget. Yang bikin kaget adalah luas wilayah kecamatan itu sendiri cuma sekitar 211.000 hektar. Tunggu. Artinya, luas izin tambangnya 112,8% dari luas wilayahnya. Loh, sebentar. Gimana coba? Ini kan secara matematis gak masuk akal. Berarti ada tanah yang diklaim 2, bahkan 3 kali lipat oleh perusahaan tambang. Gimana bisa warga hidup di atas tanah yang di atas kertas udah jadi milik orang lain? Nah, itulah realitas konflik agraria di Indonesia. Tumpang tindih izin itu masalah klasik. Jadi ini umum terjadi. Sangat umum. Ada izin dari Kementerian Kehutanan, ada dari Kementerian Pertambangan, ada dari Pemda, dan semuanya merasa berhak atas lahan yang sama. Yang jadi korban? Warga pastinya. Tentu saja masyarakat yang sudah hidup di sana turun-temurun, tapi nggak punya kertas atau peta resmi. Dan di Luwu Utara tekanannya bukan cuma dari tambang. Di desa lain, Desa Uraso, konfliknya dengan perkebunan kelapa sawit milik BUMN. PTPN 14. Ya, betul, yang mencaplok bekas kampung dan kebun warga. Jadi serangannya dari kanan dan kiri, swasta dan negara. Oke, jadi situasinya genting sekali. Lalu gimana persisnya peta buatan warga ini bisa melawan peta-peta resmi itu? Apa yang bikin peta mereka kuat? Apa mereka datang ke kantor bupati sambil bilang, peta Anda salah, ini yang benar? Haha, kira-kira begitu, tapi tentu lebih strategis. Peta yang dibuat warga ini disebut peta tandingan atau counter map. Counter map. Kekuatannya ada pada detail dan kebenaran di lapangan. Peta pemerintah mungkin cuma garis-garis dan poligon di atas citra satelit. Tapi peta warga Lebih hidup. jauh lebih hidup. Isinya data yang kaya. Di sini ada kebun durian milik si A. Di sana ada kuburan leluhur. Di sepanjang sungai ini tempat kami cari ikan. Bukit itu situs sakral. Data-data ini adalah bukti kehidupan. Ah, saya paham. Peta ini lalu digunakan sebagai alat negosiasi, bukti di pengadilan, dan yang terpenting, alat untuk membangun solidaritas internal. Mereka jadi punya satu pegangan bersama. Jadi ini bukan sekedar mengoreksi peta yang salah, tapi mengisi peta yang tadinya kosong dengan cerita dan kehidupan mereka. Tepat sekali. Dan di beberapa tempat hasilnya luar biasa. Di Desa Uraso, setelah mereka berhasil merebut kembali tanah mereka, pemetaan partisipatifnya nggak berhenti. Oh, lanjut terus. Lanjut, mereka pakai itu buat merencanakan masa depan. Mereka metain potensi lahan untuk pertanian, peternakan, dan lain-lain. Peta itu jadi kanvas untuk mimpi mereka. Keren. Tapi kemenangan puncaknya mungkin terjadi di Kecamatan Rampi. Di sana, proses pemetaan yang mereka lakukan itu saking sistematis dan valid datanya, Sampai diakui pemerintah. sampai pemerintah daerah mengakuinya. Hasil peta partisipatif itu diadopsi dan dimasukkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, RTWW. Wow. Bahkan, sampai terbit Peraturan Bupati khusus tentang perencanaan pembangunan partisipatif. Ini endgame-nya. Gerakan dari bawah berhasil mengubah kebijakan di tingkat paling atas. Wow. Dari peta tandingan menjadi peta rujukan resmi. Itu lompatan yang luar biasa. Nah, ini yang bikin saya penasaran. Dari hutan ratusan ribu hektar di Sulawesi, sumber kedua membawa kita teleportasi ke gang-gang sempit. Betul, ke Surabaya. Kampung Putat Jaya Baru, Surabaya. Kontrasnya luar biasa. Ancamannya di sini bukan lagi korporasi tambang raksasa, tapi apa sebenarnya? Ancaman penggusuran. Benar sekali. Isunya adalah reforma agraria perkotaan. Warga di sana hidup di atas tanah negara yang statusnya nggak jelas. Abu-abu gitu ya? Abu-abu. Mereka bisa digusur kapan saja atas nama pembangunan kota, pelebaran jalan, atau pembangunan apartemen. Nggak ada kepastian hukum.
Disinilah jurnal dari IPMFA itu memberikan gambaran yang sangat detail. Bagaimana prosesnya di sana? Pasti beda banget kan dengan metain hutan? Sangat berbeda, tapi prinsipnya sama. Prosesnya sangat kolaboratif. Ada warga, ada LBH Surabaya, ada aktivis dari Arkom Jawa Timur. Tim yang solid. Betul. Mereka nggak metain batas hutan, tapi batas gang. Warga dibagi per kelompok di tiap gang buat metain wilayah mereka sendiri. Dan yang dipetakan bukan cuma denah rumah. Oh iya, apalagi? Mereka data segalanya. Di mana letak MCK umum, kemana aliran air got, di mana titik sampah numpuk, bahkan sampai jumlah jiwa dan jenis pekerjaan di setiap rumah. Detail sekali. Hasilnya bukan peraturan bupati kan, tapi sesuatu yang mereka sebut album peta. Namanya terdengar sangat personal ya, bukan kayak dokumen teknis. Nah, itu dia. Karena bagi mereka peta itu bukan sekedar data, tapi cerita. Album cerita? Betul. Album peta itu kumpulan cerita dari setiap gang. Di dalamnya ada foto-foto kegiatan warga, ada denah hasil gambar tangan mereka, ada narasi tentang sejarah kampung. Itu adalah representasi pengetahuan kolektif mereka. Pegangan bersama? Pegangan bersama dan simbol perjuangan mereka. Ketika mereka harus berhadapan dengan pemerintah kota, mereka nggak datang dengan tangan kosong. Mereka datang bawa album kehidupan mereka. Jadi ini bukan cuma soal tanah, tapi soal martabat ya. Soal berhenti menjadi sekedar angka statistik dalam rencana tata kota. Dan mulai menjadi, Narator cerita mereka sendiri. itulah inti transformasinya. Jurnal itu menggarisbawahi satu perubahan paling fundamental. Pergeseran perspektif warga dari objek kebijakan menjadi subjek agraria. Dari objek jadi subjek. Dulu mereka pasif, nunggu nasib. Setelah proses pemetaan ini, mereka jadi subjek yang aktif, yang sadar akan haknya, dan berani bersuara. Mereka nggak lagi nunggu dipetakan, tapi mereka memetakan diri mereka sendiri. Itu pernyataan eksistensi yang sangat kuat. Oke, gerakan dari bawah ini jelas sangat kuat dan transformatif ya buat warganya. Tapi pertanyaan besarnya, bisa nggak sih mereka benar-benar naik kelas dan mengubah sistem dari atas secara konsisten? Kasus Rampi tadi kan luar biasa, tapi apa itu cuma anomali? Apa ada celah di sistem yang bisa dimanfaatkan? Sosial. Dan sumber dari JKPP menunjukkan bahwa ada celah. Dan celah itu, ironisnya, datang dari inisiatif pemerintah sendiri. Oh ya? Namanya Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy. Kebijakan satu peta, saya pernah dengar. Tujuannya untuk menyatukan semua data peta dari kementerian yang beda-beda itu kan? Tepat. Lucunya, kebijakan ini lahir bukan karena idealisme tinggi, tapi karena frustrasi. Frustrasi. Iya, Presiden saat itu, SBY, menemukan fakta bahwa kementeriannya sendiri punya peta yang tumpang tindih. Peta Kementerian Kehutanan beda dengan peta Kementerian Pertanian, beda lagi dengan BPN. Satu lahan diklaim banyak pihak. Betul, satu lahan bisa diklaim 3 instansi berbeda. Ini kan menciptakan kekacauan hukum dan memicu ribuan konflik. Jadi, tujuan kebijakan satu peta ini ya buat beresin kekacauan internal pemerintah itu. Jadi ini semacam kesempatan dalam kesempitan. Pemerintah mau beres-beres data internal mereka dan para aktivis melihat celah. Celah untuk masuk. Untuk memasukkan data versi warga ke dalam sistem itu, begitu. Persis, para aktivis gerakan pemetaan partisipatif melihat ini sebagai peluang emas. Mereka berargumen, kalau Anda mau membuat satu peta yang benar-benar akurat, Anda tidak bisa cuma ngandelin data dari atas. Anda harus memasukkan data dari bawah. Data real lapangan. Data spasial dari masyarakat yang menunjukkan kondisi real di lapangan. Advokasi ini bertujuan agar peta-peta partisipatif bisa diakui, diverifikasi, dan diintegrasikan ke dalam portal geospasial nasional. Dan sepertinya ada amunisi hukum yang memperkuat posisi mereka kan? Putusan Mahkamah Konstitusi itu? Benar sekali. Putusan MK nomor 35 tahun 2012 itu sebuah gempa tektonik dalam hukum agraria Indonesia. Wow, gempa tektonik? Iya. Putusan itu pada intinya menyatakan bahwa hutan adat itu bukan hutan negara. Oh, ini besar sekali dampaknya. Sangat besar. Selama puluhan tahun, negara mengklaim semua kawasan hutan sebagai miliknya. Putusan MK ini mengembalikannya. Ini memberikan landasan hukum yang sangat kuat bagi masyarakat adat dan peta partisipatif jadi bukti utama untuk menunjukkan di mana batas-batas wilayah adat itu. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya dari semua ini, dari cerita di Tering Lama sampai putusan MK, apa kesimpulan utamanya? Tampaknya kekuatan terbesar dari gerakan ini sebetulnya bukan pada lembaran petanya itu sendiri. Disitulah letak wawasan kuncinya.
Kekuatan sejatinya ada pada prosesnya. Prosesnya ya. Bayangkan prosesnya. Warga yang tadinya mungkin nggak saling kenal, sekarang duduk bareng berhari-hari, jalan menyusuri batas desa, berdebat tentang nama sebuah sungai atau bukit. Membangun ikatan. Membangun ikatan. Proses membuat peta bersama-sama itu adalah sekolah demokrasi dan sekolah solidaritas. Itu membangun kesadaran kritis. Warga jadi mulai bertanya, kenapa kondisi kita kayak gini? Siapa yang diuntungkan dari peta yang lama? Tepat, peta yang dihasilkan kemudian menjadi bahasa bersama mereka. Jadi ini bukan sekedar alat teknis, ini alat untuk mengubah narasi. Dari narasi penguasa menjadi narasi rakyat. Jadi kita telah melakukan perjalanan ya dari memahami peta sebagai alat kekuasaan hingga melihat bagaimana pemetaan partisipatif membalikan fungsi itu. Menjadi alat perlawanan dan pemberdayaan. Betul. Dari perjuangan masyarakat adat di Luwu Utara melawan korporasi raksasa hingga perjuangan warga kampung di Surabaya untuk mempertahankan sejengkal tanah mereka. Semua ini pada intinya tentang menegaskan kedaulatan rakyat atas ruang hidup mereka. Dan wawasan terpenting yang bisa kita ambil dari sumber-sumber ini adalah bahwa transformasi itu nggak terjadi pas peta selesai dicetak. Tapi selama prosesnya. Transformasi terjadi selama proses pembuatannya. Proses itulah yang membangun pengetahuan bersama, menempa persatuan, dan pada akhirnya mengubah cara pandang masyarakat tentang kekuatan dan hak yang sebenarnya mereka miliki. Perjalanannya lebih penting dari tujuannya. Peta adalah hasilnya, tapi perubahan ada di dalam perjalanannya. Sumber-sumber ini menunjukkan bagaimana komunitas memetakan ruang fisik mereka untuk menegaskan hak-hak mereka. Ini membuat saya berpikir, dan mungkin ini juga jadi pertanyaan untuk Anda yang mendengarkan, peta apa yang perlu kita buat? Bukan di atas kertas, tapi mungkin dalam pikiran kita, untuk memahami dan mengklaim ruang dalam kehidupan kita sendiri. Entah itu ruang profesional di karir Anda, ruang kreatif untuk ide-ide Anda, atau ruang pribadi untuk kesehatan mental Anda. Peta apa yang akan membantu Anda menavigasi dan menegaskan kedaulatan Anda di sana ya?